Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat dalam Keluaran pasal 10 dan pasal 11 yang mengisahkan bagaimana Musa dan Harun untuk kesekian kalinya menghadap Firaun untuk menyampaikan agar membiarkan bangsa Israel pergi beribadah kepada Allah Israel. Namun Firaun tetap menolak dengan kelicikan hatinya. Di dalam Keluaran pasal 10 ayat 1 dan 2 dapat kita lihat bahwa ada kalimat yang mana seolah-olah Tuhan penyebab dari Firaun berbuat dosa. Dalam ayat 1 dan ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan." Jadi di sini tampak seolah-olah Allah jadi penyebab Firaun dan pegawai-pegawainya berdosa. Yang mana sesungguhnya pengertian dari kalimat ini adalah Allah membiarkan Firaun dan pegawainya bertindak, berpikir sesuai dengan keinginan mereka sendiri, sesuai dengan kemauan dan kehendak mereka sendiri. Yang mana juga telah Allah ketahui bahwa Firaun tidak mau tunduk kepada Allah dan tidak mau melepaskan bangsa Israel pergi dari perbudakan di Mesir. Apabila kita memperhatikan sejak pasal 3 sampai dengan pasal 11 yang ditutup dengan kalimat dalam ayat 10, Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Kalimat yang akan kita temukan berulang-ulang, yaitu Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kalimat Allah mengeraskan hati Firaun akan membuat pertanyaan, mengapa Allah mengeraskan hatinya? Kalau begitu, apakah Allah menjadi penyebab Firaun berdosa? Tidak begitu, saudara. Allah bukan penyebab Firaun berdosa, tetapi Firaun sendirilah yang oleh kesadaran dirinya yang melawan Allah, yang tidak mau tunduk kepada kehendak Allah, yang tidak mau mengakui Allah Israel sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan tidak mau mengikuti rencana Allah dalam pembebasan bangsa Israel. Allah mengeraskan hati Firaun di sini dalam pengertian Allah membiarkan Firaun bertindak sesuai keinginan dan keberdosaan hatinya yang memang sejak awal tidak mau tunduk kepada Allah. Sejak pasal 3 ditunjukkan bahwa Tuhan sudah mengetahui bahwa Firaun tidak akan mengizinkan dan tidak mau tunduk kecuali Tuhan yang memaksa dengan tangan kuat Allah. Seperti yang terdapat dalam pasal 3 ayat 19, "Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat." Firaun tidak akan mengikuti perintah Tuhan. Firaun tidak akan mau tunduk pada firman Tuhan, kecuali dipaksa oleh tangan kuat Allah. Itu sebabnya berkali-kali dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun, yang artinya Allah membiarkan Firaun bebas bertindak, berbuat sesuka hatinya, kehendaknya sendiri, yaitu tidak mau tunduk kepada Allah yang menghasilkan kekerasan hatinya sendiri, yang kita baca berkali-kali, yaitu Firaun mengeraskan hatinya. Dan Tuhan melalui Musa menyampaikan pertanyaan yang keras kepada Firaun dalam pasal 10 ayat 3, "Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku?" Firaun menjawab dengan jawabannya masih sama, seperti yang terdapat dalam pasal 10 ayat 27. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Jawaban Firaun tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Firaun tidak mau tunduk kepada Allah. Sejak awal Firaun tetap menolak untuk tunduk kepada Allah. Itu sebabnya Allah terus-menerus memberikan tulah, sehingga Allah Israel menunjukkan juga kepada seluruh bangsa Mesir dan kepada generasi Israel dan semua manusia setelahnya bagaimana tangan kuat Allah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel untuk menceritakan kisah penebusan Allah terhadap bangsa Israel. Di dalam pasal 10 ayat 2, "Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka,
supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara, kita semua telah mendengar dan telah melihat bagaimana tangan kuat Allah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan kita pun sebagai orang percaya saat ini yang telah dibebaskan dari perbudakan dosa oleh Allah sendiri melalui penebusan darah anak Allah Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita keluar dari perbudakan dosa. Tugas kita saat ini adalah menceritakan bagaimana karya penebusan Allah bagi kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Kisah penebusan inilah yang kita ceritakan kepada orang lain, kepada anak cucu kita, kepada semua orang, sehingga mereka akan mendengar dan mengetahui bahwa ada pribadi yang berkuasa membebaskan dari perbudakan dosa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, anak Allah yang berkuasa. Itu sebabnya siapapun saudara saat ini, jangan lagi mengeraskan hati seperti Firaun yang tidak mau tunduk kepada Allah, yang tidak mau menaati rencana Allah, sehingga Allah menyerahkan dia kepada keinginannya sendiri. Seperti halnya disampaikan dalam firman Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat 28-31. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Saudara, masih ada waktu untuk bertobat, dan masih ada waktu untuk kembali kepada Allah, sebelum akhirnya Allah menyerahkan kepada hidup dalam keinginan diri sendiri, hidup dalam kehidupan duniawi. Dunia saat ini menawarkan kesenangan dan kebahagiaan semu dan fana, yang mana semua yang ditawarkan dunia ini bersifat sementara dan akan habis dimakan oleh keterbatasan manusia. Tetapi ketika kita menerima tawaran Allah Bapa di surga, maka kita akan menerima kehidupan kekal di surga bersama Allah, di mana tidak ada lagi sedih, duka, kehancuran, kekecewaan, kesakitan, kemiskinan, kelaparan, dan semua yang buruk-buruk tidak akan ada lagi, karena yang ada hanyalah damai sejahtera, sukacita surgawi, kebahagiaan kekal bersama Allah Bapa di surga selama-lamanya. Dan itulah pengharapan yang diberikan bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terus berharap kepada Allah yang Maha Kuasa, tetap percaya kepada Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.